saya Nabila. Kami di sini dari kelas 11 MIPA 4 ingin mewawancarai tentang masalah HAM bersama teman-teman saya dengan Rifki, Rifa dan Syafira. Mewawancarai dengan Pak Supriyanto. Jadi di sini kami ingin menanyakan Pak tentang masalah HAM. Menurut Bapak apa arti HAM itu Pak? HAM itu dari kata HAM itu dari kata huruf H, kemudian A asasi, M itu manusia. Berarti HAM itu hak asasi manusia. Hak berarti sesuatu yang harus kita dapatkan, kita peroleh sebagai pemberian Tuhan, sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa kepada makhluk yang disebut dengan manusia. Sedangkan asasi itu artinya dasar. Dasar itu pokok. Pokok itu memang sesuatu yang harus ada. Ada tidak ada itu harus ada. Nggak boleh nggak ada, itu dasar. Manusia dari kata manu dan sia. Manu berarti berpikir, sia berarti makhluk. Makhluk yang berpikir. Jadi hak asasi manusia itu ada dari mulai sejak manusia itu dalam kandungan ibunya dan ketika ditiupkan ruh. Berarti 3 bulan sudah ada mulai hak hidupnya. Ketika jenut nyadinya dalam perut ibunya bergoyang gini, maka sejak itu dikatakanlah dia mempunyai hak. Maka apabila digugurkan nama ibunya, dia kena pelanggaran hak asasi yang bersifat hak untuk hidup. Selanjutnya saya mau menanyakan tentang 5 kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Itu apa saja ya Pak? Pertama kita mulai dari zamannya Presiden Soeharto, yaitu di mana kasus-kasus terjadinya pelanggaran HAM itu dimulai dari kasus Marsina, seorang buruh di sebuah pabrik di Jawa Timur, kalau nggak salah Bapak ya, Jawa Timur, itu hilang karena dia mensuarakan suara buruh untuk menuntut hak-haknya. Dan akhirnya dia tewas karena memperjuangkan hak-hak buruh tadi. Sampai sekarang kasus Marsinah menjadi catatan sejarah perjalanan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian kasus Tanjung Priok. Ini kasus di mana satu kelompok masyarakat di situ terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam bidang agama. Dan akhirnya satu kelurahan dibantai oleh pasukan-pasukan yang tidak boleh disebutkan di sini. Dan sampai sekarang kasus Tanjung Priok juga menjadi catatan hitam perjalanan sejarah hak asasi manusia. Yang ketiga adalah kasus Trisakti. Kasus Trisakti, di mana mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang menuntut rejim Soeharto turun dari pemerintahan Orde Baru, banyak mahasiswa yang hilang. Pada waktu itu tidak tahu rimbanya di mana. Termasuklah Elang Mulyana, kemudian Herman dan sebagainya adalah mahasiswa-mahasiswa terbaik yang menyuarakan hak asasi manusia hilang begitu saja. Kemudian kasus dari GAM, Gerakan Aceh Merdeka, pembantaian di Aceh, di Mat Kandang yang disebut dengan Kampung Kandangan. Satu kandangan itu habis, terjadi pembantaian secara genosida. Dan kasus-kasus lainnya termasuklah kasus pelanggaran HAM, yaitu yang ada di Sulawesi, di Ambon, pertikaian antara kelompok agama. Oke, begitulah kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Selanjutnya, Pak, saya ingin menanyakan bagaimana perlindungan hak asasi manusia di Indonesia? Apakah tidak baik atau bagaimana gitu? Perlindungan hak asasi manusia sampai hari ini memang dibentuklah sebuah rencana aksi nasional hak asasi manusia yang disebut dengan RAN-HAM. Kemudian RAN-HAM itu menghasilkan sebuah lembaga untuk menjamin terlaksananya hak asasi manusia, yaitu Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di mana Komnas HAM ini adalah untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Jadi untuk pelaksanaan HAM di Indonesia kita sudah mempunyai dasar hukum dan mempunyai lembaga yang untuk mengayomi atau melindungi pelaksanaan daripada HAM itu sendiri. Oke Pak, selanjutnya bagaimana upaya untuk menjaga HAM itu ya Pak? Apanya yang mau menjaga HAM itu? Maksudnya seperti apa?
supaya nggak terjadi supaya HAM-nya itu maksimal gitu. Bagaimana kita menjaganya? Kalau bisa dijaga itu ayam, anak kecil dijaga. Jadi Kalau HAM jaga. itu tidak perlu ya Pak? Kalau HAM itu memang harus kita junjung tinggi, karena hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang diberikan Tuhan, memang harus kita junjung tinggi, baik di lingkungan terkecil keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang menjaga itu yang pertama adalah badan-badan hukum, kemudian pemerintah, kemudian badan yang berwenang sendiri seperti Komnas HAM, ya, kemudian PKPA, Pusat Kajian Perlindungan Anak, itu juga termasuk perlindungan HAM anak, dan lembaga-lembaga hukum baik itu pengadilan, kemudian lembaga peradilan, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan Mahkamah Agung, itu semuanya adalah lembaga yang memang untuk menjaga atau melindungi hak asasi manusia tadi. Oke, baik, begitulah tentang masalah HAM bersama Pak Suprianto. Sekian, terima kasih ya Pak, makasih banyak. Sama-sama. Menurut Bapak apa yang dimaksud dengan HAM? HAM itu hak asasi manusia, itu hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada manusia. Maka setiap umat manusia harus melindungi hak-hak manusia itu, termasuk negara juga harus melindungi hak yang melekat pada manusia, karena itu adalah anugerah yang diberikan dari Tuhan. 5 kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia apa saja Pak? Harus 5 gitu ya. 2 aja Pak. Ya, maksudnya pertama dia begini, pelanggaran HAM itu terjadi biasanya banyak saat pergantian rezim kekuasaan. Misalkan di tahun berapa itu? 98. Juga pernah terjadi pelanggaran HAM, di mana ada penembakan, penculikan, itu ada kan? Yang kedua peristiwa apa tuh? Tanjung Priuk, ada pembantaian di situ kan, pembantaian. Kemudian yang di USU tahu pembantaian umat Islam antar suku itu kan. Kemudian ada di Papua juga itu kan, ada pelanggaran HAM, di mana hak masyarakat di sana tidak disampaikan apa saja kan. Jadi banyak terjadi pada saat pergantian rezim juga masalah sosial ya kan, kemudian antar suku, kemudian kesenjangan pembangunan antar satu daerah dengan daerah lain. Bahkan beberapa daerah itu bahkan menuntut untuk Bagaimana perlindungan hak asasi manusia di Indonesia? Sekarang di Indonesia ini hukum di Indonesia sudah mulailah mengarah kepada perlindungan banyak proses pelanggaran HAM yang dahulu itu sudah mulai diproses. Walaupun banyak catatan juga, beberapa pelanggaran HAM itu ternyata tidak diselesaikan juga. Kemudian masih juga sampai hari ini banyak pelanggaran HAM, terutama di bidang agama. Misalkan itu banyak pembinaan agama kan, penodaan agama itu masih ada. Itu kan agama termasuk bagian dari hak asasi juga, gitu kan. Bahkan bahasanya itu diskriminasi ada itu juga, dan kadang-kadang penegakan hukumnya belum. Tapi secara garis besar pemerintah Indonesia sudah mulai mengarah kepada upaya penegakan hukum pelanggaran HAM. Mungkin itu. Terima kasih. Cukup. Nah, apa yang dimaksud dengan Jadi menurut Bapak HAM itu kan hak asasi manusia, jadi hak yang melekat pada seorang manusia, termasuk hak untuk bertahan hidup, hak untuk jadi HAM itu sebenarnya konsep dasarnya adalah bagaimana seorang manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk hak untuk bertahan hidup, melanjutkan keturunan, kemudian hak untuk banyak hal yang melekat di dalam hidupnya agar tidak bisa ditindas oleh orang lain maupun negara. Selanjutnya, sebutkan 2 kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Sebenarnya banyak ya pelanggaran HAM
yang terjadi di Indonesia, tapi mungkin yang pernah terekspos itu seperti gerakan dan gitu PKI, kemudian sebenarnya kasus-kasus pelecehan itu juga termasuk HAM karena kan merugikan hidup seseorang. Jadi kasus-kasus pelecehan yang sering terjadi di Indonesia itu termasuk beberapa kasus. Bagaimana perlindungan hak asasi manusia di Indonesia? Ya sebenarnya pemerintah itu kan sudah menerapkan ya, undang-undang HAM juga sudah ada, sudah lengkap itu sampai pasal 28 PJ ya, sampai PJ kalau aku nggak salah. Nah tapi ya tentunya pasti tetap ada yang melanggar, karena yang salah itu